Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara instrumen akreditasi klinik, dokter praktek mandiri, dan puskesmas. Untuk standar seperti di bawah in. 3. Standar 1, 3 Tata Kelola Fasilitas dan Keselamatan, TKK 3. Maksud dan tujuan. Dalam upaya meningkatkan keselamatan dan keamanan fasilitas, maka klinik menyusun manajemen resiko fasilitas yang mencakup 1. Keselamatan dan keamanan. 2. Bahan berbahaya dan beracun B3, serta limbah B3. 3. Penanggulangan bencana. 4. Sistem proteksi kebakaran. 5. Peralatan medis. 6. Sistem utilitas meliputi listrik, air dan gas medis serta sarana sanitasi. 7. Sampah domestik dan limbah. Elemen kelengkapan bukti. 1. Tersedia bukti perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat dokumen bukti perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Ada program manajemen fasilitas yang meliputi 1-7. 3. Terdapat dokumen program manajemen fasilitas yang meliputi 1. Keselamatan dan keamanan. 2. Bahan berbahaya dan beracun, B3, serta limbah B3. 3. Penanggulangan bencana. 4. Sistem proteksi kebakaran. 5. Peralatan medis. 6. Sistem utilitas meliputi listrik dan gas medis serta sarana sanitasi. 7. Sampah domestik dan limbah. 4. Tersedia daftar inventaris dan bukti pemeliharaan sarana yang tersedia di klinik. 1. Terdapat dokumen daftar inventaris sarana yang tersedia di klinik. 2. Terdapat SPO pemeliharaan sarana yang tersedia di klinik. 3. Terdapat dokumen bukti pemeliharaan sarana yang tersedia di klinik. 4. Melakukan observasi terhadap bukti pemeliharaan sarana. 5. Melakukan wawancara terkait proses pemeliharaan sarana yang tersedia. 5. Tersedia bukti pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk Fashiankes. 1. Terdapat SPO pelaksanaan pengamanan klinik. 2. Terdapat dokumen bukti pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk klinik. 3. Melakukan observasi dan wawancara terhadap pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk klinik. 6. Tersedia bukti pengelolaan bahan berbahaya dan beracun B3, serta limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan. 1. Terdapat SPO pengelolaan bahan berbahaya dan beracun B3, serta limbah B3. 2. Terdapat dokumen bukti pengelolaan bahan berbahaya dan beracun B3, serta limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan. Melakukan observasi dan wawancara terhadap proses pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, B3, serta limbah B3. 7. Tersedia bukti pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah sesuai peraturan perundang-undangan. 1. Terdapat SPO pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah. 2. Terdapat dokumen bukti pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Melakukan observasi pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah. 4. Melakukan wawancara dengan petugas tentang proses pengelolaan sampah domestik serta air limbah. 8. Tersedia alat pemadam api ringan dan bukti pemeliharaan APAR. 1. Terdapat SPO pemeliharaan APAR. 2. Terdapat alat pemadam api ringan dan dokumen bukti pemeliharaan APAR. 3. Melakukan wawancara terkait proses pemeliharaan APAR. 4. Lakukan simulasi penggunaan APAR. 9. Tersedia penanda jalur dan jalur evakuasi yang jelas. 1. Melakukan observasi untuk melihat ketersediaan rambu atau penunjuk arah, penanda jalur, dan jalur evakuasi. 2. Melakukan wawancara pengetahuan staf klinik terkait rambu-rambu atau penunjuk arah, penanda jalur, dan jalur evakuasi. 10. Tersedia bukti larangan merokok. 1. Terdapat dokumen kebijakan terkait larangan merokok. 2. Terdapat tanda larangan merokok. 11. Tersedia daftar inventaris, bukti pemeliharaan dan bukti kalibrasi peralatan medis dan bukti kompeten untuk yang memiliki pelayanan radiologi. 1. Terdapat SPO pemeliharaan dan kalibrasi peralatan medis. 2. Terdapat dokumen berupa daftar inventaris peralatan medis. 3. Terdapat bukti pemeliharaan dan bukti kalibrasi peralatan medis. 4. Terdapat bukti izin bapeten untuk yang di pelayanan radiologi.
5. Melakukan observasi untuk memastikan peralatan medis sesuai dengan daftar inventaris dan terpelihara dengan baik. 6. Melakukan wawancara tentang proses pemeliharaan dan kalibrasi peralatan medis. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi dokter praktek mandiri. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Standar 1.6. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Sarana dan peralatan praktik mandiri harus dipelihara agar dapat digunakan sesuai kebutuhan dan sesuai peraturan yang berlaku. Kriteria 1.6.1. Pemeliharaan sarana dan peralatan mandiri dilaksanakan dan didokumentasikan secara jelas dan akurat. Elemen penilaian. 1. Ada daftar inventaris sarana dan peralatan yang digunakan di praktik mandiri. 2. Ada program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan. 3. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai pekerja. 4. Ada tempat penyimpanan, gudang sarana dan peralatan yang memenuhi persyaratan. 5. Ada program kerja kebersihan lingkungan di praktik mandiri. 6. Pelaksanaan kebersihan lingkungan sesuai dengan program kerja. 7. Pencatatan dan pelaporan barang inventaris. Kriteria 1.6.2. Peralatan ditempatkan di lingkungan pelayanan dengan tepat. Elemen penilaian. 1. Tersedia prosedur untuk memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor, alat yang memerlukan sterilisasi, alat yang membutuhkan perawatan lebih lanjut, tidak siap pakai, serta alat-alat yang membutuhkan persyaratan khusus untuk peletakan. 2. Tersedia prosedur sterilisasi alat-alat yang perlu disterilkan. 3. Alat yang perlu disterilkan dilakukan sterilisasi sesuai prosedur. Kriteria 1.6.3. Peralatan dipelihara dan dikalibrasi secara rutin. Elemen penilaian. 1. Dilakukan inventaris peralatan yang ada. 2. Dilakukan pemeriksaan kelaikan alat secara periodik. 3. Dilakukan pemeliharaan alat secara periodik. 4. Dilakukan kalibrasi terhadap alat-alat ukur yang digunakan secara periodik. 5. Dilakukan perbaikan dan/atau penggantian alat yang rusak agar tidak mengganggu pelayanan. Manajemen keamanan lingkungan. Standar 1.8. Lingkungan pelayanan mematuhi persyaratan hukum, regulasi dan perizinan yang berlaku. Kriteria 1.8.1. Lingkungan fisik, instalasi listrik, penyediaan air, ventilasi, gas dan sistem lain yang beratkan diperiksa secara rutin, dipelihara, dan diperbaiki bila perlu. Elemen penilaian. 1. Kondisi fisik lingkungan dipantau secara rutin. 2. Instalasi listrik, kualitas air, ventilasi, gas dan sistem lain yang digunakan dipantau secara periodik. 3. Sarana untuk menangani masalah listrik, api apabila terjadi kebakaran. 4. Tersedia kebijakan dan prosedur inspeksi, pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan. 5. Dilakukan dokumentasi pelaksanaan, hasil dan tindak lanjut pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan yang telah dilakukan. Kriteria 1.8.2. Inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya serta pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya dilakukan secara memadai. Elemen penilaian. 1. Dilakukan inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya. 2. Dilakukan dan pembuangan limbah berbahaya sesuai dengan ketentuan. 3. Dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembuangan limbah medis dan bahan berbahaya. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi puskesmas. Kriteria 1.4.2. Puskesmas merencanakan dan melaksanakan manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas. 1. Pokok pikiran. A. Manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas dirancang untuk mencegah terjadinya cedera pada pengguna layanan, pengunjung, petugas dan masyarakat, seperti tertusuk jarum, terbangunan atau gedung roboh, dan tersengat listrik. B. Manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas dengan menyediakan lingkungan fisik yang aman bagi pasien, petugas, dan pengunjung. Perlu direncanakan untuk mencegah terjadinya kejadian kekerasan fisik maupun cedera akibat lingkungan fisik yang tidak aman seperti penculikan bayi, pencurian, dan kekerasan pada petugas. C. Agar dapat berjalan dengan baik, maka manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas tersebut juga didukung dengan penyediaan anggaran, penyediaan fasilitas untuk mendukung keamanan fasilitas seperti penyediaan closed-circuit television, CCTV, alarm, alat pemadam api ringan, jalur evakuasi, titik kumpul, rambu-rambu mengenai keselamatan dan tanda-tanda pintu darurat. D.
Area yang berisiko keamanan dan kekerasan fisik perlu diidentifikasi dan dibuatkan peta untuk pemantauan dan meminimalkan terjadinya insiden dan kekerasan fisik pada pengguna layanan, pengunjung, petugas, dan masyarakat. Pemberian tanda pengenal untuk pengunjung, petugas serta pekerja alih daya merupakan upaya untuk menyediakan lingkungan yang aman. F. Kode darurat yang diperlukan ditetapkan dan diterapkan, minimal. 1. Kode merah atau alarm untuk pemberitahuan darurat kebakaran. 2. Kode biru untuk pemberitahuan telah terjadi kegawatan medik. G. Dilakukan inspeksi fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan. H. Apabila terdapat renovasi maka dipastikan tidak mengganggu pelayanan dan mencegah penyebaran infeksi. Elemen penilaian. R, D, O, W, S, A. Dilakukan identifikasi terhadap pengunjung, petugas dan pekerja alih daya, outsourcing, R, O, W. 1. SOP identifikasi pengunjung, petugas dan pekerja alih daya. Pengamatan surveyor terkait identifikasi kepada pengunjung, petugas dan pekerja alih daya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan Puskesmas. Petugas, pengunjung dan pekerja alih daya, penggalian informasi terkait pelaksanaan identifikasi pengunjung, petugas dan pekerja alih daya. B. Dilakukan inspeksi fasilitas secara berkala yang meliputi bangunan, prasarana dan peralatan, R, D, O, W. 1. SOP inspeksi fasilitas. 1. Bukti hasil inspeksi fasilitas sesuai dengan regulasi yang ditetapkan di Puskesmas. Pengamatan surveyor terkait hasil pemeliharaan fasilitas termasuk penyediaan mendukung keamanan dan fasilitas seperti penyediaan closed circuit television, CCTV, alat pemadam api ringan, APAR, jalur evakuasi, titik kumpul, rambu-rambu mengenai keselamatan dan tanda-tanda pintu darurat. Koordinator MFK penggalian informasi terkait pelaksanaan pemeliharaan fasilitas yang ada di Puskesmas. C. Dilakukan simulasi terhadap kode darurat secara berkala, D, O, W, S. 1. Bukti hasil simulasi terhadap kode darurat, kode merah dan kode biru, minimal melampirkan daftar hadir dan foto 2 kegiatan simulasi. Catatan, khusus untuk simulasi kode biru minimal berupa pemberian bantuan hidup dasar, BHD. Pengamatan surveyor terhadap kode darurat yang ditetapkan dan diterapkan Puskesmas. Petugas Puskesmas, penggalian informasi terkait dengan pelaksanaan kode darurat yang ditetapkan oleh Puskesmas. Surveyor meminta petugas untuk melakukan simulasi kode darurat, kode merah dan kode biru yang ditetapkan oleh Puskesmas. D. Dilakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi terkait keamanan pencegahan penyebaran infeksi, D, O, W. Dokumen icra bangunan, jika ada renovasi bangunan, yang dilakukan oleh tim PPI bekerja sama dengan tim MFK serta dengan multidisiplin lainnya. Pengamatan surveyor terhadap hasil pelaksanaan icra bangunan, jika ada renovasi bangunan. Koordinator PPI dan koordinator MFK, penggalian informasi terkait dengan penyusunan icra bangunan, jika dilakukan renovasi bangunan. Kriteria 1, 4, 3 inventarisasi. Pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan bahan berbahaya beracun, B3, pengendalian dan pembuangan limbah B3 dilakukan berdasarkan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pokok pikiran. A. Bahan berbahaya beracun, B3, dan B3 perlu diidentifikasi dan dikendalikan secara aman. B. World Health Organization, WHO, telah mengidentifikasi bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya dengan kategori sebagai berikut. Infeksius, patologis dan anatomi, farmasi, bahan kimia, logam berat, kontainer bertekanan, bendam, genotoksik, sitotoksik, dan radioaktif. C. Puskesmas perlu menginventarisasi B3 yang meliputi lokasi, jenis, dan jumlah B3 serta limbahnya yang disimpan. Daftar inventaris ini selalu dimutakhirkan sesuai dengan perubahan yang terjadi di tempat penyimpanan. D. Pengelolaan limbah B3 sesuai standar. Mencakup pemilahan, pewadahan dan penyimpanan tempat penampungan sementara, transportasi serta pengolahan akhir. E. Dalam pengelolaan limbah B3, Puskesmas dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. F. Tersedia instalasi pengolahan air limbah, IP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Elemen penilaian. R, D, O, W, A. Dilakukan inventarisasi B3 dan limbah B3, D. 1. Daftar inventarisasi B3 dan limbah B3, B. Dilaksanakan manajemen B3 dan limbah B3, R, D, W. 1. SOP pengelolaan limbah B3 di Puskes. 1.
Bukti pelaksanaan program manajemen B3 dan limbah B3 yang meliputi huruf A sampai dengan huruf F, sesuai pada pokok pikiran angka 2, kriteria 141. Petugas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan B3 dan limbah B3, penggalian informasi proses pengelolaan B3 dan limbah B3. C. Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, D, O, W. 1. Izin IPAL. Pengamatan surveyor terhadap penyediaan IPAL sesuai dengan surat izin. D. Apabila terdapat tumpahan dan atau paparan pajanan B3 dan limbah B3, dilakukan penanganan awal, pelaporan, analisis, dan tindak lanjutnya, D, O, W. 1. Bukti dilakukan penanganan awal oleh petugas. Bukti hasil pelaporan dan hasil analisis dari penanganan paparan pajanan B3 atau limbah B3 sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan Puskesmas. Bukti tindak lanjut dari hasil pelaporan dan analisis. Ketersediaan spill kit untuk penanganan tumpahan limbah B3. Petugas kebersihan cleaning service, koordinator PPI, petugas keseling dan petugas di tempat terjadinya tumpahan, penggalian informasi terkait penanganan tumpahan B3. Kriteria 144 Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan mengevaluasi manajemen kedaruratan dan bencana. Pokok pikiran. A. Potensi terjadinya bencana di daerah berbeda, yaitu antara daerah yang satu dan yang lain. B. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, FKTP, ikut berperan aktif dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bila terjadi bencana, baik internal maupun eksternal. C. Strategi untuk menghadapi bencana perlu disusun sesuai dengan potensi bencana yang mungkin terjadi berdasarkan hasil penilaian kerentanan bahaya, HVA. D. Kesiapan bencana disusun dan disimulasikan setiap tahun secara internal atau melibatkan komunitas secara luas, terutama ditujukan untuk menilai kesiapan sistem pada huruf B sampai dengan huruf F yang telah diuraikan dalam pokok pikiran D, bagian 3, kriteria 141. E. Setiap pegawai mengikuti pelatihan, lokakarya dan simulasi pelaksanaan manajemen kedaruratan dan bencana yang diselenggarakan minimal setahun sekali agar siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana. F. Debriefing adalah sebuah review yang dilakukan setelah simulasi bersama peserta simulasi dan observer yang bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari simulasi. G. Hasil dari kegiatan debriefing didokumentasikan. Elemen penilaian. D. W. A. Dilakukan identifikasi risiko terjadinya bencana internal dan eksternal sesuai dengan letak geografis puskesmas dan akibatnya terhadap pelayanan. D. 1. Hasil identifikasi risiko bencana di puskesmas, Hazard Vulnerability Assessment, HVA. B. Penakan manajemen kedaruratan dan bencana, D. W. 1. Bukti pelaksanaan program manajemen kedaruratan dan bencana yang meliputi huruf A sampai dengan huruf G, sesuai pada pokok pikiran angka 3, pada kriteria 141. Petugas puskesmas, pasien dan pengunjung penggalian informasi terhadap manajemen kedaruratan dan bencana. C. Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen kedaruratan dan bencana yang telah disusun, dan dilanjutkan dengan debriefing setiap selesai simulasi. D. W. 1. Bukti pelaksanaan simulasi, minimal melampirkan daftar hadir dan kegiatan simulasi dan laporan. 2. Bukti hasil evaluasi tahunan. 3. Bukti pelaksanaan debriefing setiap selesai simulasi, minimal melampirkan daftar hadir, foto kegiatan dan laporan. Petugas puskesmas, penggalian informasi kepada pelaksanaan simulasi, evaluasi dan debriefing setiap selesai simulasi. D. Dilakukan perbaikan terhadap manajemen kedaruratan dan bencana sesuai hasil simulasi dan evaluasi tahunan. D. 1. Bukti rencana perbaikan program manajemen kedaruratan dan bencana sesuai hasil simulasi. 2. Bukti hasil evaluasi tahunan. Kriteria 145 Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan melakukan evaluasi manajemen pengamanan kebakaran termasuk sarana evakuasi. 1. Pokok pikiran. A. Setiap fasilitas kesehatan termasuk puskesmas mempunyai risiko terhadap terjadinya kebakaran. Manajemen pengamanan kebakaran perlu disusun sebagai wujud kesiagaan puskesmas terhadap terjadinya kebakaran. Jika terjadi kebakaran, pengguna layanan, petugas, dan pengunjung harus dievakuasi dan dijaga keselamatannya. B. Yang dimaksud dengan sistem proteksi adalah penyediaan proteksi kebakaran baik secara aktif maupun pasif. Proteksi kebakaran secara aktif,
contohnya APAR, sprinkler, detektor panas, dan detektor asap. Sedangkan proteksi kebakaran secara pasif, contohnya, jalur evakuasi, pintu darurat, tangga darurat, dan tempat titik kumpul aman. C. Merokok di fasilitas pelayanan kesehatan dapat menjadi sumber terjadinya kebakaran. Puskesmas harus menetapkan larangan merokok di lingkungan puskesmas, baik bagi petugas, pengguna layanan, maupun pengunjung. Larangan merokok wajib dipatuhi oleh petugas, pengguna layanan, dan pengunjung. Pelaksanaan larangan ini harus dipantau. Elemen penilaian R, D, O, W, S, A, dilakukan manajemen pengamanan kebakaran, D, O, W. 1. Bukti pelaksanaan program manajemen pengamanan sesuai huruf A, sampai dengan huruf D, pada angka 4, sesuai pokok pikiran kriteria 1, 4, 1. Pengamatan senior terhadap penerapan pengamanan yang ditetapkan oleh puskesmas seperti penerapan resiko kebakaran, penyediaan proteksi kebakaran baik aktif maupun pasif, dan himbauan dilarang merokok. Petugas puskesmas, penggalian informasi terkait dengan penerapan manajemen risiko kebakaran. B. Dilakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan terhadap alat deteksi dini, alarm, jalur evakuasi, serta keberfungsian alat pemadam api, D, O. 1. Bukti pelaksanaan dan hasil inspeksi pengujian. 2. Bukti pemeliharaan alat deteksi dini jalur evakuasi, serta keberfungsian alat pemadam api. Pengamatan surveyor terhadap deteksi dini, jalur evakuasi, serta keberfungsian alat pemadam api, C. Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen pengamanan kebakaran, D, W, S. 1. Bukti pelaksanaan simulasi minimal menyertakan notula dan foto-foto kegiatan simulasi. 2. Bukti evaluasi tahunan terhadap program manajemen pengamanan kebakaran. Petugas puskesmas, pengunjung, penggalian informasi terhadap sistem pengamanan kebakaran. Petugas puskesmas melakukan simulasi pengamanan kebakaran. D. Ditetapkan kebijakan larangan merokok bagi petugas, pengguna layanan, dan pengunjung di area puskesmas. R, O, W. 1. SK tentang larangan merokok bagi petugas, pengguna layanan, dan pengunjung di area puskesmas. Pengamatan terhadap penerapan kebijakan larangan merokok di puskesmas. Kepada petugas dan pengunjung, penggalian informasi terkait kebijakan larangan merokok. Kriteria 1, 4, 6 puskesmas menyusun dan melaksanakan pengelolaan program untuk memastikan semua peralatan kesehatan berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi alat kesehatan. 1. Pokok pikiran. A. Manajemen alat kesehatan ditujukan untuk 1. Memastikan bahwa semua alat kesehatan tersedia dan dilakukan kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi secara berkala agar semua alat kesehatan berfungsi dengan baik. 2. Memastikan bahwa individu yang melakukan pengelolaan alat kesehatan memiliki kualifikasi yang sesuai dan kompeten. Dan 3. Memastikan operator yang mengoperasikan alat kesehatan tertentu telah terlatih sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. B. Penggunaan aplikasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan, ASPAK, oleh puskesmas dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan. C. Data sarana, prasarana, dan kesehatan di puskesmas harus diinput dalam ASPAK dan divalidasi oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten, Kota untuk menjamin kebenarannya. D. Agar tidak terjadi keterlambatan atau gangguan dalam pelayanan. Alat kesehatan harus tersedia, berfungsi dengan baik, dan siap digunakan saat diperlukan. Manajemen alat kesehatan dimaksud meliputi kegiatan pemeriksaan dan kalibrasi secara berkala, sesuai dengan panduan produk tiap alat kesehatan. E. Pemeriksaan alat kesehatan yang dilakukan petugas meliputi kondisi alat, ada tidaknya kerusakan, kebersihan, status kalibrasi, dan fungsi alat. F. Pelaksanaan kalibrasi dilakukan pihak yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Elemen penilaian R, D, O, W, A. Dilakukan inventarisasi alat kesehatan sesuai dengan ASPAK, D. Bukti kesesuaian inventarisasi Alkes dengan ASPAK, B. Dilakukan pemenuhan kompetensi bagi staf dalam mengoperasikan alat kesehatan tertentu, D, W. 1. Buktian kompetensi staf dalam mengoperasikan alat kesehatan tertentu, contoh pengajuan pelatihan mengoperasionalkan alat ke Dinas Kesehatan. Petugas yang bertanggung jawab dalam mengoperasikan alat, penggalian informasi tentang mengoperasikan alat kesehatan tertentu. C. Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan secara periodik, R, D, O, W. 1. SOP pemeliharaan alat kesehatan. 1. Jadwal pemeliharaan alat.
2. Bukti pemeliharaan alat kesehatan. 3. Bukti kalibrasi alat kesehatan. Catatan, jika pelaksanaan kalibrasi dilakukan oleh Dinkes Kabupaten, Kota, maka Puskesmas cukup menyerahkan permohonan pengajuan kalibrasi beserta notula pembahasan tentang kalibrasi, notula lokokarya bulanan dan/atau pertemuan tinjauan manajemen, pengamatan surveyor terhadap alat kesehatan yang dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi. Petugas yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan, penggalian informasi terkait pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan. Kriteria 1-4-7 Puskesmas menyusun dan melaksanakan pengelolaan untuk memastikan semua sistem utilitas berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi sistem utilitas. 1. Pokok pikiran. A. Sistem utilitas meliputi air, listrik, gas medik, dan sistem lainnya seperti genset, panel listrik, perpipaan air, dan lainnya. B. Dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pengguna layanan, dibutuhkan ketersediaan listrik, air, dan gas medik, serta sistem penunjang lainnya, seperti genset, panel listrik, perpipaan air, ventilasi, sistem dan teknologi informasi, sistem deteksi dini kebakaran yang sesuai dengan kebutuhan Puskesmas. Manajemen sistem utilitas perlu disusun untuk menjamin ketersediaan dan keamanan dalam menunjang kegiatan pelayanan Puskesmas. C. Sumber air adalah sumber air bersih dan air minum. D. Sumber air dan cadangan perlu disediakan untuk pengganti jika terjadi kegagalan air dan/atau listrik. E. Penggunaan gas medik dan vakum medik di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui 1. Sistem gas medik, 2. Tabung gas medik, dan 3. Oksigen konsentrator portabel. F. Puskesmas harus menyediakan sumber air, listrik dan gas medik beserta cadangannya selama 7 hari 24 jam. G. Sistem air, listrik, gas medik, dan sistem penunjang lainnya, seperti genset, perpipaan air, panel listrik, perlu diperiksa dan dipelihara untuk menjaga ketersediaan dalam mendukung kegiatan pelayanan. H. Air bersih perlu dilakukan pemeriksaan seperti uji kualitas air secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Elemen penilaian. R, D, O, A. Dilakukan inventarisasi sistem utilitas sesuai dengan aspek. D. 1. Daftar inventarisasi sistem utilitas. B. Dilaksanakan manajemen sistem utilitas dan sistem penunjang lainnya. R, D. 1. SOP pelaksanaan manajemen utilitas dan sistem penunjang lainnya. 1. Bukti pelaksanaan program manajemen utilitas dan sistem penunjang lainnya. C. Sumber air, listrik, dan gas medik beserta cadangannya tersedia selama 7 hari 24 jam untuk pelayanan di Puskesmas. O. Pengamatan surveyor terhadap ketersediaan sumber listrik dan gas medik beserta cadangannya tersedia selama 7 hari 24 jam untuk pelayanan di Puskesmas.